Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ekobistalk semuanya di penjuru dunia. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Selamat datang di FEB UMC, Ibu Uun Uneri SE. Selamat datang Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik dan selalu harus baik. Selalu harus baik dan juga tetap semangat tentunya Ibu ya. Di sini di podcast ini saya sama Selvin nanti akan memandu jalannya terkait dengan podcast kita dan ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu Uun. Tetapi teman-teman podcast, kita pengen tahu nih tentang sebelum kita ke obrolan yang lebih jauh dan juga lebih seru, tentunya menarik juga. Ibu Uun, coba kita tuh pengen tahu Bu, di sini terkait dengan pengalaman dan juga ada beberapa produknya. Bisa diceritain Bu bagaimana terkait produk Ibu atau usaha atau pengalaman yang bisa memotivasi kita semua? Sepertinya. Pengalaman ya. Ya, boleh. Mungkin Sharing. akan cerita dulu sekilas Ya. tentang perjalanan Betul Bu. Michiko. Udah tahu belum Michiko itu apa? Michiko tuh sirup ya? Betul. Ya. Sirup, ada sari buah. Betul. Tapi tahu nggak kepanjangannya apa? Nah, itu dia yang saya dan Selvin penasaran. Betul ya Selvin ya? Iya betul Bu. Michiko itu kalau bahasa Jepangnya itu perempuan. Oh, dari bahasa Jepang ya Michiko. Kan Ya. orang Indonesia senangnya tuh bahasa-bahasa yang bau-bau luar itu lebih menarik daripada bahasa ini. Betul. Tapi sebenarnya di balik Michiko itu ada sebuah singkatan, Hmm, minuman Cirebon Kota. keren sekali, minuman Cirebon Kota. Gitu loh. Tapi tetap dipasarkan di kabupaten kan Bu ya? Oh, kalau dipasarkannya udah kemana-mana. Sudah kemana-mana. Nah itu dia yang Tapi kita mau memang kulik. kita menjadi brand, Ya. minuman ini di brand sebagai minuman officialnya Cirebon. Oh, oke. Makanya produk andalannya adalah Mangga Gedong. Mangga Gedong. Kalau Mangga Gedong kan ibaratnya mau nemuin Mangga Gedong ada di mana pasti yang kebayang itu adalah Mangga Cirebon. Betul Benar nggak? sekali. Betul. Misalnya di sekali. Jakarta ya lihat, pasti Mangga Gedong nggak mungkin bilang Mangga Jakarta, pasti bilangnya Iya. Mangga Cirebon. Cirebon. Nah perjalanan ini sebenarnya kalau rintisan awal itu mulainya tuh dari Rosella dulu. Nah produk Rosella dulu. Ini ya. Ya berawal dari lihat potensi di Cirebon. Waktu itu daerah Argasunya tuh banyak yang nanam bunga Rosella, Iya. hanya dibikin manisan. Nah saya coba untuk diolah menjadi produk-produk turunan yang lainnya. Hmm, Jadi nggak hanya manisan, tapi juga dibikin yang sari buahnya yang langsung minumnya, dibikin sirup juga. Jadi inovasi-inovasi yang dari Argasunya tuh kayak mereka tuh nggak ngulik, Mereka menanam aja. menanam aja Ibu, yang nggak dikulik Enggak, buahnya buat enggak. apa, manfaatnya bagaimana. Tidak. Seperti itu. Dan waktu itu kan di 2010 itu kan masih lagi tren-trennya Rosella yang hasil riset dari salah satu profesor lah ya, bahwa khasiatnya banyak jadi orang banyak nyari. Viral juga tuh waktu itu Viral. tuh yang bunga Rosella. Jadi saya coba mengolahnya biar lebih praktis, nggak perlu nyeduh-nyeduh lagi, langsung minum ada, ataupun misalnya untuk jadi minuman campuran dan lain sebagainya dibikinlah sirupnya gitu loh. Dan ini yang kita bawa ini yang kemasan yang udah siap untuk di pasar online, kemasan udah plastik. siap Pak. Ini ya, sudah siap minum. Tapi tersedia juga yang kemasan belingnya gitu loh. Oke. Jadi packagingnya tuh bermacam-macam variannya. Ya, ada bermacam-macam. Kira-kira bunga Rosella ini manfaatnya untuk apa sih Bu? Bagi yang pengguna atau nanti yang mau untuk membelinya seperti itu? Kalau bunga Rosella manfaat paling banyaknya untuk menjaga stamina karena kandungan vitamin C-nya itu banyak. Daya tahan tubuh ya. Antioksidannya juga dari warna merahnya juga itu lumayan banyak, dan yang pasti minum itu rutin, kita tidur juga lelap, enak Ya, gitu seperti loh. itu. Memang untuk mahasiswa juga apalagi mahasiswa tingkat akhir ya, kayaknya sepertinya saya juga harus membelinya. Dan juga untuk istirahat juga dan sebagainya. Bunga Rosella ini buat teman-teman podcast juga bisa menjaga stamina dan juga daya tahan tubuh. Ini bisa di e-commerce mana aja Bu? Kalau di Kira-kira pemasarannya? di pemasaran kita fokus ke toko oleh-oleh ya, karena kan ini di brandingnya itu sebagai buah Cirebon tangan ya. atau oleh-oleh khas Cirebon. Jadi Oke. fokus semua oleh-oleh ada gitu loh. Oke. Terus tetapi di dalam perjalanan market
Rosella itu spesifik. Orang yang suka tuh itu aja gitu. Jadi edukasi marketnya tuh agak lumayan berat karena ketika kita misalnya pameran aja ditawarin nih mangga apa sih bunga serai, pasti dia nanya dulu ini apa ya, oh ini bunga rosella herbal, enggak pahit, padahal dia belum nyoba belum gitu. nyoba ya, tapi udah pahit. Bayangan dia kalau herbal itu pasti pahit gitu kan, nggak enak karena emang natural dari alamnya ya. Akhirnya kan sampai kalau pameran itu biar kitanya nggak ngomong banyak, udah sampai saya tuh bawa apa namanya pohonnya, bawa bijinya, bawa bunganya, bawa ini biar semuanya nggak biar terlalu capek. Ternyata lelah juga edukasi market bunga rosella dan marketnya ada tapi spesifik ya. Nah, makanya di dalam perjalanan akhirnya saya mencoba melirik peluang lain. Nah, mangga gedong waktu itu belum ada yang bikin sirup mangga gedong. Taunya mangga gedong musim ya kita bisa makan, begitu nggak musim ya udah nggak ada. Benar kan? Karena kalau nggak musim tuh udah nggak ada gitu. Betul. Kayak peradabannya tuh hilang aja. Iya, hilang. Nah, saya pengen mangga gedong tuh saat nggak musim pun bisa dinikmati tapi dengan taste yang nggak beda jauh dengan rasa aslinya, karena memang ini dibikinnya juga memang dari buah mangga gedong asli gitu loh. Gitu. Jadi nah di 2014 akhirnya saya riset untuk bikin mangga gedong dan menggunakan brand Michiko. Kenapa? Karena saya ngajuin haki mereknya untuk SR Rosella ditolak. Sudah ada yang make. Untuk brand ini namanya brand, gitu ya. Jadi udah ada yang make. Akhirnya mau nggak mau kan. Nah begitu Michiko ini alhamdulillah belum ada hakinya juga lolos. Keren sih untuk brandingnya gitu artinya. Dan juga Ibu selain direktur di CV Rosella Sejahtera Bersama ini di tour organizer juga Bu katanya. Iya, tour organizer, tuh event banyak organizer. Hitori itu perusahaan saya yang dibentuk untuk event organizer. Oh, seperti itu. Selvin, barangkali ada yang mau ditanyakan ke Ibu Un. Kamu penasaran gak sih Selvin untuk di produk-produknya? Apalagi kan kamu masih muda kan ya? Dan anak-anak muda tuh cenderung kayak kalau misalkan ada yang natural atau apa tuh pasti yang tadi bilangnya pahit dan sebagainya, dan juga nggak mau nyoba ya Bu ya? Iya. Kira-kira Selvin untuk generasi muda yang ya di seumuran kamu lah, gimana sih biar mereka tuh suka gitu untuk seperti ini produk terkait bunga sirup rosella untuk daya tahan tubuh sebagainya seperti itu? Mungkin untuk rasanya biasanya kan agak pahit-pahit gitu ya Bu. Nah enggak, mungkin sekarang mungkin anak muda mah pengennya yang manis. Betul. Gitu. Mungkin bisa dicampur pakai es nggak Bu? Bisa. Bisa. Ya? Berarti bisa diseduh pakai es atau air hangat juga bisa. Bisa. Jadi ini basicnya bunga rosella itu nggak pahit, basicnya adalah asam. Asam dan warnanya merah. Itu warnanya begitu. Warnanya merah, basicnya. Jadi cuma ditambahin gula sama madu, gitu loh. Jadi nggak ada pahitnya. Iya harusnya. Karena basic bunganya tuh nggak ada pahitnya, basicnya tuh asem gitu. Itu dia. Nah tapi dari dalam perjalanan ini begitu saya ngeluarkan produk dari mangga gedong, dan itu kan udah di brand sebagai khas Cirebon, mangga gedong itu tahun 2016 diajukanlah sama pemerintah Kota Cirebon untuk mengikuti semacam perlombaan lah ya, One Village One Product. Di mana tuh Bu? Di kementerian. Di kementerian. Iya ini. Dan alhamdulillah di 2016 itu Michiko mendapatkan anugerah OVOP bintang 4 dari Kementerian Perindustrian. Keren sekali teman-teman, ini udah teruji dan juga ada logo halalnya pula udah lengkap lah Bu ya ini mah untuk UMKM-nya udah profesional sekali. Untuk ini udah kelengkapan legal itu kita komplit kok. Penghargaan juga banyak Selvin. Nanti ada yang sudah diterima ini penggerak wira usaha muda juga dari nasional ya Bu ya. Dari Kemenpora. Dari Kemenpora RI Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga penghargaan OVOP. Apa itu? Oh ini yang tadi diceritakan ya. One Village One Product. Jadi itu dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dan itu yang mengikutkan itu adalah dari pemerintah daerah. Ini loh produk unggulan pemerintah daerah, silakan dinilai layak tidak gitu intinya sih begitu. Sekali. Ada cerita yang lebih
mendalam nggak Bu terkait dengan tadi kan udah di sirup roselanya, Ya. mangga gedongnya. Kira-kira selain itu sepertinya banyak sekali di sini. Ada lagi? Ini Nah, lahirnya- itu saya ini lahirnya menarik karena nih. the power of kepepet sebenarnya. Apa tuh the power of Jadi, kepepet? Ingat zaman Covid ya. Ya, 2019 Jadi, akhir awal 2020-an. Jadi gini, namanya seorang pengusaha itu harus dinamis, harus kreatif. Betul. Saat menghadapi kondisi apapun, kita harus tetap bangkit. Betul. Karena di belakang kita nih banyak yang Pesaing-pesaing yang- bergantung. dan juga Kalau sampai di PHK kasihan juga dong. Iya, Mereka untuk juga kehilangan pekerjaan penghasilan ya. dan juga penghasilan. Jadi ceritanya itu saat itu Covid lahir, zaman Covid. Jadi biasanya sebulan sebelum Lebaran itu hampir semua toko tuh nyetok bisa 2, 3 sampai 4 kali lipat dari bulan-bulan Yang biasa biasanya. ya, karena menghadapi puasa dan Lebaran. Betul. Kita baru ngisi nih semua, tiba-tiba Covid ngantem, Iya. suruh PPKM, Betul. ya kan? PPKM. Kita tungguin nih, kok kayaknya nggak ada, entah kapan berakhirnya gitu loh. Akhirnya saya mikir gini, Nggak ada ini kan tanda-tanda terkait ya. dengan expire juga kan. Oh. Kita ada expire. Sementara Covid nggak tahu, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun kita juga nggak Nggak ada tahu yang kan, tahu, nggak ada yang betul. tahu saat itu ya, begitu mencekamnya gitu dengan keadaan seperti itu. Akhirnya saat itu ambil inisiatif dulu, udah daripada ini call semua toko kita ambil. Jadi diambil semua balikin ke tempat di gudang kita, masuk semua. Saya coba karena selama ini yang kita lakukan memang jarang menjual retail. Pasar retail itu belum digarap langsung dari officialnya ya. Tapi jadi kita memang banyakannya B2B. Jadi yang menjual itu antara reseller atau toko atau ini gitu loh. Memang distribusi Sistemnya kitanya seperti itu gitu loh. Jadi begitu ini Covid itu kita ambil, akhirnya mau tidak mau tuh saya bikin paket, gimana caranya ini barang yang sudah diproduksi bisa keluar, bisa ngasih THR karyawan kan. Kejual juga ya harus seperti itu. Allah Maha Baik. Iya. Ternyata gimana ikhtiar kita, Allah pun pasti akan selalu mendampingi. Betul. Dan itu alhamdulillah habis. Habis semuanya. Habis. Tapi saya bilang ini yang bahan baku jangan produksi. Karena kita nggak tahu ketentuannya kapan Ya, kan gitu. untuk Yang penting ini habis aja bisa jadi duit, bisa ngasih bisa THR, ke ngasih gaji karyawan udah juga. alhamdulillah bersyukurilah gitu loh. Sampai akhirnya tapi kan untuk bisa bertahan dengan keadaan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, tiba-tiba inspirasi itu datang. Covid itu kan ada salah satu riset. Betul. Ya, bahwa empon-empon itu adalah cara terbaik untuk menjaga stamina menghadapi Covid. Ya. Ingat ya? Ingat Nah. itu waktu itu tuh. Iya, ini Bagaimana kebetulan caranya? yang di bawahnya cuma satu, padahal kita punya 3 varian sih gitu. Oh. Jadi ada lemongrass, ginger lemon honey, sama satunya kunyit. Nah, basicnya, tapi memang campurannya sih macam-macam ya gitu. Nah, singkat cerita, kan setelah ini habis, toko juga masih pada tutup. Ya. Nggak mungkin dong, kamu ke rumah aja, ini kan nggak bisa Iya, begitu nggak kan bisa gitu loh. begitu. Jadi putar otak apa caranya, akhirnya kita menciptakan produk baru, Michiko Pon series ini gitu loh. Dan ini lahirnya murni karena Covid gitu loh. Dan alhamdulillah itu yang bikin kita masih bisa bertahan di gempuran Covid itu tanpa harus merumahkan karyawan gitu loh. Karena penjualan juga kan permintaannya tapi memang langsung B2C ya, jarang nggak lewat toko lagi. Jadi kita jual tuh beneran ngelayanin lewat Gojek, lewat inilah segala macam lah, sampai lewat iniannya dikirim gitu kan, karena kita kan nggak bisa bersentuhan langsung, pokoknya main kirim. Betul sekali. Tapi karena memang itu waktu itu kebutuhan marketnya besar, yang orang yang biasanya mungkin nggak pernah minum beginian harian bisa nyetok satu keluarga aja bisa berapa dus gitu loh dalam 1 minggu tuh. Dan memang manfaat juga buat diri kita waktu Betul. pas Covid itu kan kayak harus berjemur ya Bu ya, Iya. harus makan dan minum yang enggak sembarangan dan sebagainya, apalagi ini kan untuk komposisinya kan lebih ke herbal Yang memang alami. penelitiannya juga itu Ada yang bisa gitu untuk ya, ini kan. untuk bisa Jadi kekebalan tubuh, daya tahan tubuh, karena jahe. waktu Covid tuh iya, kita tuh antivirus, ya, anti betul, jamur kan betul yang sekali. gitu. Karena dipaksa untuk kayak harus makan ini, harus makan itu, kan ribet juga, harus beli ke pasar. Ini kan udah dalam kemasan dan juga praktis juga Betul. waktu Covid seperti itu ya Bu. Dan dibantu juga dengan salah satu teman juga dengan private label. Artinya private label tuh mereknya biarin pakai dia, tapi Tapi emang produksi produknya produknya dari produk ibu ya? kita dengan segala macam
perizinannya dan lain sebagainya kita cuman brandnya punya ini. Jadi itu yang nggarap pasar di luar Cirebonnya, kita yang sini dan alhamdulillah masih bisa survive sampai hari ini. Sekarang 5 tahun waktu di Dari COVID kan COVID 1920-an Iya. survive-nya sampai sekarang. Gitu teman-teman Michiko, empon-empon. Nah, saya tuh penasaran Bu, empon-empon itu apa ya? Empon-empon tuh rimpang. Rimpang. Apa? Kalau bahasa Jawa sebenarnya empon-empon tuh bahasa Jawa. Oh, iya. Empon-empon tuh jenis herbal tapi dari jenis umbi-umbian atau rimpang. Lebih tepatnya rimpang ya. Jadi kunyit, jahe, lengkuas, kencur itu namanya empon-empon. Oh, seperti jadi kayak untuk memang daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, untuk stamina juga itu ada di sini semua teman-teman di Michiko Empon. Jadi keren sekali untuk inovasinya, motivasi juga buat teman-teman yang misalkan apa tadi kepepet ya Bu, Iya. atau bahasanya tuh ya. The power of The power of kepepet. kepepet. Kadang kita nih gini, ketika kita berada di zona nyaman, seringkali potensi diri kita tuh tidak keluar. Dan tidak berkembang Tidak juga, berkembang. betul. Tetapi ketika kita terpepet, mau nggak mau kan, Pasti ada inovasi. ada inovasi apa sih yang harus kita lakukan. Betul. Jadi makanya jangan terbiasa kita hidup di zona nyaman. Kalaupun nggak kepepet, ciptakan kepepetnya itu biar kita bertumbuh. Itu dia teman-teman, quotes of the day ya, seperti itu. Selvin, gimana? Sepertinya penasaran sekali ke produk atau ke Ibu Un. Ada yang mau disampaikan? Bu, untuk produk yang ini, yang pon-pon ini tuh ada berapa varian rasa? Tiga rasa ya. Jadi seriesnya tuh basicnya kan kalau ini kan ginger lemon honey itu lebih kuatnya ke rasa jahenya. Rasa Tapi jahe. memang di combine dengan lemon sama madu. Honey-nya. Terus ada lemongrass. Lemongrass tuh basicnya sereh. Basicnya Serai. serai. Tapi serehnya juga di combine dengan kalau minum serehnya aja kan nggak rasa. Tapi Iya. begitu dikasih jeruk, dikasih habadat sauda, dikasih yang lain-lain enak gitu loh. Dikasih madu juga. Yang satunya kunyit asam, jadi kunyit ada asamnya, gak ada gula arennya gitu. Nah itu 3 series itulah yang selera orang mau milih empon-emponnya yang lebih cenderung mana, saya mah senengnya kunyit karena bisa bikin halus kulit, bisa Betul. bikin ke badan juga enak, bau badan juga hilang, boleh. Saya mau banyakan misalnya katakanlah banyakan sakit-sakit sendi, pasti milihnya jahe. Yang paling best seller yang mana nih Bu? Yang rasa apa? Bestseller. Bestsellernya. Empon. Kalau yang pon-pon Michiko-nya, yang best seller ya lemongrass, serainya. Cuman ini nggak ke bawah tadi ya. Kalau yang untuk yang jusnya, yang best seller ya mangga. Yang mangga ya. Nah, itu mangga. Kan tadi kan saya bilang, Rosella tuh marketnya spesifik. Tapi begitu ngeluarin mangga, itu langsung Rosella ditinggalin penjualan, cus, gitu loh. Jauh banget. Karena edukasi marketnya nggak susah. Ditawarin nih, kita pameran. Ini Rosella ini. Kalau Rosella nanya, kalau mangga kan resikonya tinggal glek. Kalau enak dia repeat order, kalau nggak enak selesai kan, resikonya itu. Tapi kalau Rosella nanya dulu, belum diminum aja udah nanya Ini apa dan sebagainya, gitu. betul memang harus Gitu. ada edukasinya. Jadi akhirnya begitu ini orang bangga, oh ini udah. Dan alhamdulillah itu yang bikin Profitnya naik terus. terus. Yang menarik perhatian saya itu ada biji-bijiannya tuh, itu apa ya? Selasi, bunga selasi. Ya. Kombinasi karena selasi kan bagus untuk panas dalam. Oh iya betul. Jadi dikombinasi dengan jeruk nipis, seger dan manfaatnya banyak. Untuk tenggorokan juga. Tenggorokan, biar untuk buang pecah-pecah. air Ya. juga lancar gitu. Emang alami semuanya Selvin. Untuk ini tuh targetnya emang nggak hanya yang muda-muda kan, semua usia. Semua usia bisa atau menikmati. anak kecil gitu, ada batasannya nggak kira-kira? Kalau anak kecilnya ya selama mereka minum kan ada beberapa varian. Jadi kalau misalnya memang mangga itu kan juga umum lah ya. Iya. Selasi ini juga jeruk nipis umum. Tapi mungkin kalau Rosella ya harus dibatasin karena memang ada kandungan herbal yang lumayan ini. Jadi jangan lebih dari 2 botol lah kalau untuk Rosella. Untuk anak kecil Kalau ya. untuk empon-empon ya mungkin bisa sehari 2 kali cukup. Seperti itu. Nah di UMC ini kan Bu, ada beberapa dan banyak sekali memang mahasiswa itu yang dari startup, yang pokoknya usaha kecil-kecilan, tapi dia tuh kalau misalkan udah kepepet, udah nggak ada ide, itu udah tek gitu tuh Bu, berhenti. Spesiali ke saya juga waktu itu, dan ada beberapa produk yang harus saya udahin karena saya bingung mau gimana dan sebagainya, karena mulai dari tugas sih, memang tugas dari dosen gitu kan ya, banyak ya Selvin di UMC tuh. Nah untuk berikan motivasinya Bu untuk mahasiswa FEB, kira-kira
kalau mereka untuk membangun startup, membangun usaha dari awal, tapi jangan sampai niat dan motivasi mereka tuh berhenti gitu tuh Bu. Oke. Jadi begini, memang generasi Betul. sekarang itu Z dan Alpha ini karena saking gencarnya teknologi, saking banyaknya pilihan, konsistennya yang akhirnya berkurang gitu loh. Jadi gini, pengen sukses, tapi kadang nggak mau ngikutin proses. betul sekali. Jadi pengennya tuh, kayaknya ini nih sukses nih. Ada role model yang dia ciptakan dengan sukses, udahlah saya pengen jadi itu. Tapi ketika menghadapi kendala satu aja udah langsung melempem, hilang. Kebetulan saya juga kan bikin sekolah wirausaha gratis untuk usia, makanya dari Kemenpora dapat penghargaan itu untuk usia 16-30. Jadi memang itu yang kita coach, yang kita dampingin. Kita ada coachingnya juga ada. Bu. Jadi ada ininya juga, materinya juga namanya 8 workshop series. Apa tuh Bu? Ya tahap-tahapnya. Jadi ketika kita mulai usaha tuh bukan hanya sekedar kita mau aja, tapi ada tahapannya loh. Kita ajarin juga legalnya apa aja sih? Karena setiap usaha itu pasti legalnya berbeda-beda. Betul. Mulainya seperti apa sih? Bagaimana sih membangun marketnya? Bagaimana? Nah ini ada di 8 workshop series itu tahapan-tahapan sampai bisa bisa goal lah ya, bisa goal untuk produknya dipasarkan. Tetapi memang usaha kan, namanya usaha tuh dinamis. Bisa naik. Kurvanya bisa bukan turun. kayak kerja. Kalau kerja itu kan pelan tapi pasti naik. Tapi kalau usaha tuh roller coaster, kadang naik, kadang kadang naik banget, kadang turun banget. Makanya harus punya boundaries, ada batasan biar kita tuh saat kita turun gak langsung terjun bebas yang ke ini. Kesalahan fatal dari pengusaha pemula yang biasanya usahanya tadinya bagus hilang karena keburu akses bank, akses hutang. Udah akses hutang, lifestyle-nya naik. Betul. Nah itu, ngerasain gue pengusaha muda loh, kan gitu loh. Padahal omset sama untuk pengeluarannya itu masih besar pasak daripada tiang. Lupa kalau itu juga masih pas-pasan juga lah ya. Modal misalnya nggak bank boleh lah, investor ataupun modalnya investor. Tapi kan tetap aja investor juga kan harus lebih untung juga. Iya, menuntut dong. Mana dong bagi hasil? Iya, investor kita. juga. Nah jadi untuk anak muda, mulai aja usaha tuh apapun sesuaikan dengan, karena apa? Usaha yang dimulai dengan hati kita, dengan kalau kitanya suka dari hobi kita, biasanya lebih powerful. Karena kalau udah bicaranya hobi, jangankan dapat hasil, nggak dapat hasil aja pasti dijalanin. Betul, gitu loh. Jadi lakukan kalau pengen untuk coba-coba mulai usaha tuh, mulai dulu usaha yang hobi kitanya apa nih, senangnya apa, ruang lingkupnya itu. Kalau misalnya senang olahraga, carilah bisnis yang lingkarannya dengan olahraga. Kita senangnya nih di makanan minuman, ya carilah yang ini. Saya nih senangnya jalan-jalan, ya cari. Nah kebetulan kalau saya kan memang hobinya makan, minum, jalan-jalan gitu. Jadi makanya ada tour travel juga. Jadilah dijadiin bisnis itu. Tetapi tetap harus ada satu brand dulu yang orang tahu siapa kita. Jadi untuk menciptakan bisnis selanjutnya tuh lebih mudah gitu loh. Kalau misalnya kitanya belum dikenal, ganti lagi. Belum kenal ganti lagi. Jadi mulai dari nol. Jadi nggak pernah kamu dikenal sebagai siapanya itu belum ini. Jadi personal brandingnya tuh belum muncul. Itu dia personal branding yang memang mahasiswa di FEB ini sulit untuk itu. Karena berbeda-beda produk, beda lagi mereknya, beda lagi logonya, beda lagi pemasarannya. Seperti itu Bu, memang kebanyakan di ini tuh. Untuk cara Bu, atau ke personal branding yang sangat bagus atau sangat membentuk seorang jati diri si pengusaha atau startup itu gimana sih Bu menurut Ibu? Personal branding itu mau jadi apapun, mau jadi pengusaha, mau jadi politikus, mau jadi yang berkarir lah, semua profesi lah ya. Semua itu butuh personal branding. Karena personal branding itu akan mengenal siapa kamu, siapa diri kita, gitu kan. Kalau di bidang usaha, kalaupun memang kita nih maunya dikenal sebagai pengusaha apa dulu, misal pun ngasih konsen, jangan ketika ada masalah, jangan buru-buru ganti. Betul. Tapi coba ciptakan inovasinya. Jadi gini, kadang sama aja saya menciptakan beberapa minuman itu muncul banyak itu hanya untuk merestart market biar orang tuh sementara beralih. Tapi padahal sebenarnya produk
unggulannya balik lagi Memang sama aja. Saya sebut brand besar ya, Indomie. Yang dikenal kan oranye sama goreng kan. Betul. Tapi dia ngeluarin terus apa? Variannya. Apa? Buat biar orang nggak lari ketika kompetitor kitanya menciptakan itu, kita juga ada gitu loh. Jangan lari. Pada akhirnya sebenarnya best sellernya itu balik lagi gitu loh. Jadi ini yang harus pengusaha-pengusaha pemula tuh biar kitanya punya daya juang yang keras itu, ciptakan inovasinya. Tapi produk yang unggulan yang mau kita unggulin ini ya tetap ada. Inovasinya apa? Nggak apa-apa. Sampai nanti ketemu sebuah titik bahwa kita dikenal sebagai pengusaha itu. Iya, seperti itu buat teman-teman. Ini kan yang nonton banyak juga nanti dari mahasiswa FEB, juga mahasiswa lain yang nanti juga kami up juga di media sosial. Nah itu juga saran dan juga buat teman-teman langkah seperti apa sih nanti. Memang banyak sekali Bu, ini di FEB itu yang di angkatannya Selvin juga ya harus menciptakan produk tertentu, bisnis plan juga ada nanti seperti apa bisnis plannya. Juga kemarin itu keluaran dari MK UMKM jualan di Bima waktu itu tuh, tapi emang sehari aja. Nah ini besok-besoknya udah enggak lagi. Nah itu tuh kebanyakan mahasiswa FEB mengeluhkan ini kenapa nggak lanjut lagi, apakah nggak ada wadahnya kah atau bagaimana. Nah tadi kan di awal teman-teman Ibu Uni akan ada event atau kegiatan rangkaian acara tentang terkait produk-produk teman-teman lokal maupun nasional juga kah Bu, lokal atau yang kita namakan adalah produk-produk lokal lokal ya, UMKM ya. Boleh Bu diceritakan untuk kegiatan nanti seperti apa, terus bagaimana, di mana, nanti untuk mahasiswanya bisa ikutan nanti Bu. Boleh. Jadi ini kan dalam rangka ulang tahun Kota Cirebon. Betul. Dan dalam rangka Hari Ulang Tahun Koperasi juga itu adalah sebuah event tahunan. Kita tuh bikin bazar, ada pegelaran dan lain sebagainya gitu loh. Dan di situ semua tenan-tenan produk-produk unggulan Cirebon ada di situ. Gitu. Jadi silakan kalau mau berkunjung juga bebas. Nanti tanggal 11, 12, 13 Juli itu ada di parkir mana? Yang depan selatan, itu ya? Parkir selatan CSB Mall. Sebelah selatan ya. Selatan ya, parkir selatan. Nah, itu di situ. Tapi nanti juga ada rangkaian dari Dinas Kabupaten juga mengadakan juga nanti halal festival. Itu nanti di parkir. Jadi produk-produknya yang sudah tersertifikasi halal semua, termasuk misalnya batik pun juga pewarnaannya dan lain sebagainya udah halal gitu. Jadi lebih fokusnya memang yang sudah halal. Kalau yang di kabupaten itu nanti rencananya di bulan Oktober. Bulan Oktober ya. Yes. Seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan event-eventnya, acara-acaranya itu akan sangat besar sekali ya Bu ya. Iya. Untuk mengundang seluruh seluruh UMKM juga, pelaku pedagang dan sebagainya. Nah, itu tuh nanti tenan kah atau nanti ada tempatnya seperti itu. Tenda-tenda begitu. Oh, seperti itu. Gitu Selvin. Katanya Selvin udah menyiapkan beberapa ya tadi tuh di awal tuh ya, beberapa pertanyaan untuk yang ditanyakan Ibu Un ya. Apa enggak? Kayaknya gatal dari tadi pengen nanya Bu. Silakan. Iya, gratis kok. Tuh, ini pengalaman tuh harus digali sedalam mungkin. Nanti kita bisa share buat ke teman-teman juga FEB dan juga mahasiswa-mahasiswa di luar FEB. Jadi di FEB di kampus ini tuh khusus di FEB-nya aja Bu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saja. Seperti itu. Nah, nanti ada di kampus 2 juga. Kampus 2 tuh di Watubelah. Nah, itu tuh seluruh fakultas selain FEB seperti itu. Nah, di FEB ini juga yang tadi Selvin mau tanyakan juga kayaknya ya. Mangga apa yang kau pengen gatal nih tanyain ke Bu? Katanya tadi udah menyiapkan. Yuk, mangga, silakan. Untuk ini nih Bu, misalnya nih ya, kan Ibu kan sebagai pengusaha gitu, terusan sebagai ini juga kayak multi bisnis ya Bu. Usahanya nggak cuma satu. Gimana sih Bu caranya Ibu tuh membagi waktunya gitu tuh antara usaha sama kesibukannya sama yang di rumah juga kayak gitu. Ini lebih ke ini nih, Lebih pribadi ibunya ya betul. Enggak apa-apa gitu lah. Prinsipnya gini, perempuan itu harus mandiri. Betul. Gitu loh. Apalagi dengan zaman yang sekarang ya. Independent woman. Ya tetap mandiri artinya minimal untuk kebutuhan kita sendiri, kebutuhan dasar kita sendiri, kita nggak bergantung kepada orang lain, sekalipun itu pasangan kita gitu. Betul. Itu konsep itu. Nah kalau misalnya untuk mengatur,
kan semua usaha kan nggak harus ditanganin saya semua. Gitu loh. Pasti ada timnya. Ada tim, semua kita ada tim gitu. Jadi kan tetap kita pegang tim-timnya, misalnya tim event, tim tour travel, tim Michiko, itu ada tim-timnya sendiri gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kita memanagenya saja. Tetapi waktu usaha rintisan ya kita harus turun langsung gitu loh, turun langsung dari mulai kita nyari marketnya, prosesnya, termasuk tadi tuh riset rasa biar diterima di masyarakat kan itu kan tetap harus ada pameran apa itu ya kita turun gitu loh. Bagi waktunya ya tinggal pinter-pinternya aja. Kalau misalnya ini kan ada saatnya kita juga kan dari 24 jam, masa iya sih untuk ini tinggal bagi aja. Kapan waktu tetap, jadi misalnya weekend ya tetap kita udah urusan bisnis nggak ada nih memang ini untuk family time misalnya gitu, untuk menjaga kedekatannya. Tapi di hari kerja ya kita dari jam segini sampai jam segini ya udah urusan kerja gitu loh. Sama aja kan? Yang bekerja juga mungkin sama aja, nggak beda jauh. Jadi manajemen, yang penting manajemen waktunya bagus. Terus kalau sekarang kan komunikasi dengan anak-anak, dengan keluarga itu kan lebih mudah. Udah ada WhatsApp, udah ada Zoom, ada segala macam V-call dan lain sebagainya. Beda kayak dulu ya. Dulu 2010 belum ada. Jadi masih agak susah. Kalau sekarang udah begitu mudahnya gitu. Iya, begitu mudah. Jadi sekali. mengatur waktu. Tapi kalau memang yang jelas nggak mungkin usaha kita itu bisa besar tanpa melibatkan orang lain, tuh nggak mungkin. Kekuatan kita berapa? Tangan kita begini, kekuatan kita sendiri. Jadi prinsipnya gini, kadang UMKM ataupun startup ini ketika memulai usahanya nggak bisa besar karena dia tidak takut sekali berbagi. Takut resepnya diambil, takut ini kan gitu kan. Jadi akhirnya kekuatannya cuma diri kita sendiri gitu loh. Kalau saya kan resep karyawan saya tahu, tapi ya nggak semuanya tahu. Hanya orang-orang tertentu yang kita pegang, yang memang dia boleh pegang ini bagian pack. Ibaratnya kan dia yang bagian produksi, yang benar-benar takarannya tuh si ini. Jadi tanggung jawab itu ada di situ. Itu cara membaginya. Ada yang memang bagian untuk packagingnya aja, labelingnya aja, distribusinya aja. Nah itu tuh harus, dan nggak perlu takut. Rezeki itu bukan sandal jepit, gitu loh. Nggak akan tertukar. Saya sempat dikomplain sama salah satu teman saya, ngapain usahamu kok dibagi-bagi kan resepnya. Di tempat saya itu saya bikin sebagai tempat untuk wisata edukasi. Jadi untuk anak dari anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang mau pada pensiun sering berkunjung di tempat kami. Berarti sekali-sekali boleh nanti berkunjung. Itu tuh workshop atau bagaimana? Workshop ya. Diajarin bagaimana bikin ini, silakan. Barangkali pas lagi musim mangga daripada kebuang kan bisa, dan itu bisa jadi peluang usaha juga buat yang ikut pernah pelatihan, dan kita kasih sertifikat bahwa pernah ngikutin pelatihan di sini gitu loh. Jadi artinya tadi balik lagi, kalau kita selalu ketakutan dengan usaha kita, sekarang persaingan kita bukan lagi dengan manusia, dengan robot. Sekarang ke zaman AI. Sekarang misalnya kita nggak mau ngasih resep, emang yakin kamu nggak bisa dapetin resep? Nggak mungkin lah, tinggal klik aja ChatGPT. Jadi ada semua kok resep ini keluar kok gitu loh. Tapi akan berbeda efeknya ketika Mas Givari ini dapat resepnya dari Google, Google, ya sudah selesai. Tapi kalau dapat resepnya dari saya, mungkin kan ada komunikasi lanjutan. Betul. Yang bisa jadi di dalam komunikasi itu ada peluang-peluang lain, peluang bisnis yang bisa kita ciptakan bersama. Jadi nggak usah takut, kolaborasi. Sekarang itu nggak perlu lagi. Saya selalu kemana-mana bilang, udah nggak zamannya lagi kita tuh saling sikut, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Udah nggak zaman, udah bukan eranya gitu. Era kita tuh gandengan, memperbesar. Kalau ini kulakannya kita 100 itu harganya mahal, mungkin kalau ngulaknya 1000 bisa jadi lebih murah. Gandeng dong yang usaha yang sama, biar kita nih bikin PO 1 PO, biar jadinya lebih murah. Tinggal bagi rata. Oh ternyata kok jatuhnya jadi 60.000 ya, harusnya 100.000 karena ordernya itu yang harus kita ciptakan. Tapi mengubah pola mindset ini tidak mudah. Betul. Keliling, karena saya concern di kewirausahaan ya. Bikin waktu dulu zaman saya masih muda di HIPMI, itu udah bikin namanya HIPMI Roadshow to Campus, bahkan dibentuk tuh unit-unit HIPMI PT, HIPMI perguruan tinggi. Jadi mengunjungi universitas-universitas. Iya, dan dibikin unit UKM-nya, unit kesehatan. Di universitas tersebut. Iya.
Ini Muhammadiyah enggak nih? Iya. Sebenarnya Muhammadiyah udah pernah di ini yang ada itu baru Unswagati juga baru nyusul. Apa namanya? Untak mungkin? Bukan Atau IAIN. IAIN. Paling duluan IAIN. Nah, terus Uniku, Kuningan ya. Wilarodra itu ada. Nah, itu kita dulu ini dan itu terkoneksinya apa dengan pengusaha-pengusaha yang muda yang ada di HIPMI. Gitu loh. Tapi itu kepanjangannya ada HIPMI Perguruan Tinggi. Dulu waktu belum banyak kayak sekarang di kampusnya juga udah udah bikin ya. Kalau dulu kan nggak ada, belum ada. Tahun 2010, 2011 belum ada. Yang masih belum hype ya waktu itu. Mungkin masih SD apa ya. Masih imut-imut ya. Nah, itu dia. Jadi artinya gini, usaha itu dibangun nggak bisa instan, semua juga ada proses. Ada proses, ada tahap. Bangun komunitinya. Kalau kita pengen memposisikan kita sebagai pengusaha, ya mainnya sama pengusaha. Karena apa? Menghadapi segala sesuatu tuh kalau kita bergaul dengan yang sama-sama satu visi, satu frame, akan lebih ringan. Betul. Contoh, misalnya kita ngadepin bangkrut, aduh saya rugi nih 10 juta, misal. Ketemu nih sama pengusaha ngobrol, ternyata dia 100 juta, dia 100 miliar, kok kayaknya hidupnya juga sama aja. Ya susahnya sama gitu loh, cuman nilainya segitu beda aja, hidupnya sama. Akhirnya apa? Bikin kita tuh punya semangat lagi, termotivasi lagi untuk bangkit. Tinggal kuncinya, usaha itu harus dibangun dengan kejujuran. Itu yang membuat kita saat jatuh pun kita masih bisa bangun. Betul. Kalau kita sudah tidak dipercaya, apalagi lingkungan pengusaha, semakin gede itu semakin sedikit. Orangnya itu aja. Jadi kalau misalnya udah nama kita jelek, ya sudah, bangkrut, ditipu, itu biasa di dalam dunia usaha tuh. Tapi pastikan bukan kita penipunya. Betul. Ya. Saat kita jatuh pun, misalnya kita lagi kongsian dengan teman kita jatuh, memang keadaannya begitu, tunjukkan. Tapi juga ketika kita bangkit, cepat selesaikan urusan-urusannya. Nah itu kunci-kunci yang membuat kita jangan begitu langsung drop, nggak dihadapin, ngilang, nomornya ganti, ininya ganti, wah udah. Nah ini yang makanya ke anak-anak muda itu harus punya pola mindset yang seperti itu gitu biar kita survive. Ya, di era-era sekarang kan kayak pergantian di antara manual ke digitalisasi. Betul. Yang dimana karyawan atau pegawai-pegawai itu sudah perlahan tergantikan oleh robot dan sebagainya, AI juga sekarang udah mendunia. Betul. Nah, terkait dengan digitalisasi Bu, ini udah kepasakan ke aplikasi TikTok Shop kah atau Shopee Live? Sekarang kan lagi hype begitu ya Bu ya, untuk di live e-commerce seperti itu. Apakah ada rencana ke sana Bu untuk di sementara karena kalau ini di brandnya itu kita B2B ya, dan jadi, spesifik juga. Enggak ke retail. Betul. Jadi memang ini sedang saya pertimbangkan. Pertimbangannya tuh kalau kita nggarap B2C, ini efek ke kan sama aja partner kita pun juga itu kan kaki yang sudah jaringan yang sudah kita bentuk gitu. Pengaruh nggak? Masih mempertimbangkan itu. Gitu loh. Jadi ini, tetapi dalam menghadapi dunia usaha yang dinamis, ya kita harus ngikutin perkembangan zaman juga ya. Termasuk gini loh, bukan hanya di swasta aja. Kebetulan kan beberapa perusahaan saya juga kan yang bekerja sama dengan pemerintahan ya. Dan mereka pun juga udah menggunakan sistem katalog. Sekarang baru rubah lagi nih Inaprok dan lain sebagainya. Yang konsepnya hampir kayak Shopee yang mereka bisa belanja itu gitu melalui itu. Cuman bedanya verifikasinya lebih detail, benar-benar kelengkapan usaha tuh di-verif gitu loh. Deskripsi produknya juga ada apa di dalamnya, komposisinya. Jadi di-verif dulu kelengkapannya, bener nggak ininya, baru tuh bisa ikut ada di situ. Seperti itu. Sama, jadi pengadaan di ini jadi mau tidak mau ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya pasti kita punah. Betul. Saya mau jualannya begini aja, ya nggak bisa. Nanti gak maju-maju nantinya. Gitu loh. Jadi ya ngikutin lah, ketika dunia berubah ya mau nggak mau kita pun juga harus dinamis untuk ngikutin perubahan itu. Betul, memang sekarang tuh lagi maraknya digitalisasi, maraknya live dan sebagainya, sampai banyaknya kayak di Cina tuh Bu ya, spot-spot live-nya gitu, ruangannya jual ini, jual itu, semuanya dijualin gitu kan ya. Tapi kan Indonesia juga harus perlahan ke sana juga dan apalagi anak muda itu senang ke sana Bu. Nah, tapi kita kan pasti ada beberapa halang rintangannya. Nah, saya tuh penasaran halangan seperti apa, rintangan-rintangan seperti apa yang Ibu ingin share, yang Ibu ingin berbagi biar
mahasiswa atau anak-anak muda ini bisa lebih tangguh gitu tuh Bu. Jadi kayak nggak melempem di jalan atau setengah jalan untuk usahanya. Jadi halangan seperti apa yang Ibu sudah hadapi, solusinya bagaimana, mungkin bisa diceritakan Bu, sejarahnya Kan- seperti apa, pengalamannya. Oke. Kan intinya begini, segala sesuatu itu harus dimulai dengan yang kita suka. Yang passion Itu tadi ya. passion, yang sesuai passion kita. Kalau kita sudah mulai dari yang kita suka, kendala tuh akan dihadapi dengan apapun kondisinya pasti mau. Ya. Nah sekarang dengan era yang digitalisasi, jangan sampai kita tuh cuman jadi pengguna terus gitu loh. Kalaupun memang belum bisa punya produk, jadilah affiliate. Ya, affiliate. Jualin orang lumayan aja komisinya. Ambil Bikin, produk dari orang, daripada ya. kita bikin konten-konten yang gak jelas, bikinin konten yang buat jualan. Sebenarnya sesederhana itu. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus akan membangun sebuah habit. Kebiasaan kita yang kalau udah jadi kebiasaan itu akan membentuk karakter. Betul. Akhirnya karakter kita melihat peluang tuh lebih mudah karena sudah terbiasa. Ya. Gitu loh, terbiasa dengan pola pikir dan tindakan-tindakan yang kita lakukan itu secara konsisten terus-menerus memang maunya di usaha gitu loh. Jadi gunakan dulu lah teknologi yang kita ini daripada kita cuma ngilangin apa namanya scroll nggak jelas. Scroll TikTok Affiliate malam-malam. dulu lah. Pasti kan kalau yang nggak punya daya juang, itu kan udah banyak kan. Loh, rezeki Iya. kan yang ngatur bukan Iya, manusia. betul. Yang tugas kita apa? Ikhtiar. Ikhtiar, usaha, berdoa Ikhtiar juga. semaksimal mungkin tugas kita. Masalah hasil udah ada bagiannya Udah dari ngatur. sana gitu loh. Betul sekali. Tetapi ketika tidak mau mungkin nggak akan diberi besar kalau kitanya ikhtiarnya juga nggak mumpuni, Iya. nggak maksimal. Sepertinya tidak ya Bu ya. Nah, Karena itu. memang tidak pepatah yang dimana usaha itu tidak mengkhianati hasil itu benar Betul, adanya ya Bu teh. betul. Seperti itu. Proses kadang Proses. kadang pengennya instan, baru usaha sebulan 2 bulan itu kan di atas kertas kan begini loh, omsetnya segini bla 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 bla. Iya. Tetapi begitu di lapangan dep nih, wah langsung drop. Berbeda. Dan biasanya Drop. Padahal kalau misalnya Sekarang mau pengen tetap survive tadi, ya. dropnya ada kenapa? Apakah traffic pengunjungnya nggak ada atau apa dengan dunia online sekarang? Oh, cari solusinya lah. Apakah bikin WA blast untuk ngetahuin atau bikin di GoFood dan lain sebagainya atau bikin diskon dan lain sebagainya. Sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum kita menyerah. Betul. Tapi biasanya belum apa-apa udah langsung bendera Putih ya untuk menyerah. gitu. Nanti belum menyerah ganti lagi brand lagi Iya. dari nol lagi. Dari nol lagi. Nah, nanti suka ada pertanyaan dari anak-anak saya yang ini, Bun, emang nggak boleh usahanya ganti? Oh boleh. Usaha itu ibaratnya adalah sebuah kendaraan yang menuju kepada tujuan. Tujuan. Kalau memang ini nih kendaraannya nih udah mogok dibenerin juga udah nggak bisa, ya ganti nggak masalah. Tapi jangan baru tek belum tahu sebenarnya dia Masalahnya berhentinya kenapa apa, ya. udah ditinggalin Ya. gitu loh. Ternyata cuma bensinnya doang kan, padahal beli bensin bisa jalan, Bisa jalan lagi. kan begitu. Ini ya ilustrasinya, Gambarannya ya, gitu loh. seperti itu. Gambarannya. Padahal itu baru ternyata cuman businya kotor doang, kok cuman dilus-lusnya bisa dibersihkan. bersih, bisa jalan lagi. Tapi kadang tidak mau tahu saat ini kendaraan yang Berhenti sedang kenapa? kita pakai ini berhenti, nggak mau nyari tahu masalahnya apa, udah langsung tinggalin. Udahlah, mending naik angkot aja deh. Iya. Udahlah, mending naik Grab Gojek, aja lah. Grab. Nah, istilahnya seperti itu. Ini yang membuat akhirnya usaha kita tuh nggak pernah jadi. Karena kita tadi balik lagi nanti pengaruhnya dengan personal branding. Betul. Orang kalau belum jadi apa-apa akan susah. Tapi kalau kita orang udah trust, udah percaya dengan usaha yang kita bangun, orang udah bisa melihat peluangnya tuh terbuka banyak gitu loh. Saya pun juga sama belajar dari sini. Saya belajar ke tour travel, saya belajar di makanan minuman, Luas di ya, Bu, ya. catering, buka resto dan lain sebagainya. Itu kan karena dan semua memang dari usaha yang saya bangun pun juga tidak semuanya profitable. Pasti ada lagi turunnya masanya. Ada buka resto ternyata sepi, Ya. kan gini tadi tuh. Tapi kan kita maksimal dulu nih. Masalahnya apa? Oh, waktu awal bagus deh, cuman kan pola konsumen Cirebon tuh begini. Kalau Kalau lagi udah setahun tuh pasti ada yang lain Iya. pindah. Betul. Inovasinya sangat banyak sekali itu emang Cirebon tuh. Itu sementara ya inovasinya banyak, yang jajannya itu aja. Iya. Nah, akhirnya ya sudah, saya tutup. Karena apa? Nanti ngerogotin yang lain.
prinsip saya begini, ketika usaha itu saya sih jangan taruh telur dalam satu keranjang. Artinya begini, kalau kita usaha maksimal ini aja nggak pernah punya usaha lain, saat ini jatuh telur ini ibaratnya tuh jatuh pecah semua, udah nggak ada. Tapi kalau kita taruh di sini saat telur ini kebetulan kesenggol pecah, oh masih ada keranjang sini, masih ada keranjang sini yang bisa mengangkat ini biar bisa bangkit lagi. Nah itu makanya beberapa unit usaha itu saya bangun untuk saling menguatkan ya. Iya, saat COVID kan tour travel nggak jalan. Iya. Nggak ada. Karena memang regulasi nggak boleh keluar. Nggak bisa kan, tentang regulasi juga nggak bisa gitu ya, mau nggak mau. Tapi ternyata kan kalau makan minum kan orang tetap makan dan minum. Ini yang bisa ini akhirnya dari karyawan aja yang biasanya ini udah jangan bilang kamu karyawan ini, kita sama-sama untuk bisa bangkit, kamu bantuin dulu di sini. Betul. Kan begitu. Itu dia teman-teman, ilmu yang sangat kita harus terapkan ya di dunia UMKM, di dunia bisnis. Ya betul. Tadi di-mention juga penasaran di dunia travel, yacht dan sebagainya, bukan itu kan tadi di-mention juga pas waktu COVID ya, Selvin. COVID itu pasti peraturan kebijakan pemerintah itu menstop semua pergerakan manusia ya. Betul. Waktu itu tuh. Nah, bagaimana caranya Ibu waktu itu terus travel dan sebagainya sampai sekarang nih Bu? Sudah terbentuk sampai sekarang kan Bu ya untuk tour travel? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Waktu itu apa ya dibilangnya itu bukan pengunjung, customer ya berarti ya, atau yang klien maksud saya klien. Nah waktu itu bisa diceritakan Bu untuk yang tadi kan sudah menceritakan terkait dengan bisnis dan sebagainya, Michiko ini bagaimana survive waktu di 2020 tahun yang COVID waktu itu sampai sekarang 5 tahun ke depannya. Nah untuk travel saya tuh menariknya di sana, pengen dibahas itu juga kan ya, kurang kalau misalkan nggak bahas seluruhnya. Ini banyak sekali teman-teman pengalaman Ibu Un ini baru satu loh tadi yang dibahas Bu, itu sangat-sangat memotivasi kita semua sebagai mahasiswa juga, apalagi di ekonomi bisnis gitu tuh Bu ya. Harus. Nah di sini ada pengalaman di tour organizer, bisa diceritakan Ibu di mana, gimana, dan juga sekarang kan lagi apa ya, mahasiswa tuh FOMO ya, maksudnya pengen ikutan freelancer kan Bu ya. Kalau tour organizer kan freelance ya untuk basicnya gitu tuh, pengen ikut ini. Kebetulan saya juga EO dan WO juga, dan kayak waktu itu emang mandek bahasanya gitu tuh, nggak tahu mau kemana. Nah untuk di tour organizer Ibu bisa diceritakan Bu untuk usaha tour organizer dari PT Hitori ya? Itu. Untuk pengalamannya waktu itu kemana aja, kan kalau tour organizer kan jalan-jalan sambil digaji ya dalam kurungnya itu ya. Nah itu bagaimana? Klien saya tuh mayoritasnya government. Pemerintahan ya? Ya, government, baik itu kunjungan kerja, capacity building, catering, perusahaan-perusahaan. Betul. Gitu ya. Jadi beberapa perusahaan. Jadi memang yang FIT maksudnya yang perorangan tuh biasanya saya bikinnya untuk open trip. Kalau yang ini jadi open trip, misalnya open trip kemana itu kan per orangnya berapa? Per orang berapa? Betul. Nah itu yang untuk jualan perorangannya. Tapi kalau untuk yang grup-grup biasanya memang udah kita kerjasama dengan beberapa instansi gitu. Asita juga ya Bu berarti ya? Asita juga Association Tour Agency gitu seperti itu. Iya, kalau Asita itu induk organisasinya, anggotanya adalah perusahaannya. Kalau di ASPI adalah personalnya. Oh, ASPI ya. Kalau saya di ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Dari tahun berapa tuh Bu untuk di tour organizer ini? Saya juga lupa. Michiko ini tahun awalnya diberdirikannya perusahaan PT Michiko CV Rosella Sejahtera bersama di tahun berapa? 2009 ya, udah lama ya berarti kesini. Berapa tahun tuh? Hitung aja lah. Udah sangat keren ya, udah berdiri hampir 10 tahun ya berarti ya. Berapa ya? Ya seperti 11 tahun. 11 tahunan ya. Kalau tour organizer ya saya tour travel. Sebenarnya nggak beda-beda jauh. Sama itu tuh. Sama. Jadi sama ya? Dulunya itu saya bukannya rental. Rental mobil dulu. Hanya ngelayanin yang city tour lah. Kamu dari luar, kita kerjasama dengan hotel-hotel, kerjasama juga dengan sekolah-sekolah mungkin ya studi tour. Enggak. Enggak. Saya nggak pernah garap
market sekolah. Lebih ke tadi ke perusahaan, ke pemerintahan dan ke perusahaan. Ya. Termasuk juga BUMN beberapa ada yang kita supply untuk dulu kan belum ada Grab. Ya. Jadi masih belum ada ojek online lah ya. Belum ada ojek online. Sebelum ada ojek online itu misalnya tamu perusahaan walaupun setengah hari pasti kan ngerental tuh. Iya. Iya kan? Iya. Kita berjalan tuh sampai di 2016. Ya. Begitu 2016 masuklah ojek online makanya semua usaha tuh sebenarnya punya resiko punya resiko untuk persaingan, tapi bagaimana kita survive kan? Betul. Balik lagi kan? Bagaimana kita mengembanginya ya. Jadi begitu ini 2016 ojek online masuk, yang tadinya tamu-tamu yang kalau cuma ngedrop kan akhirnya pakai ini kan. Iya. Jadi kita benar-benar hanya ngelayanin tuh yang benar-benar kalau dia keperluannya tamu perusahaan ini misalnya ke arahnya yang jauh yang seharian barulah otomatis omset drop dong. Iya. Omset drop. Betul. Gimana caranya akhirnya di 2015 saya tutup itu yang rentalnya. Dan fokus kepada ke tour travelnya. Saya jual paket tour travel termasuk garap tadi event-event gathering dan lain sebagainya termasuk exhibition akhirnya pameran gitu loh. Iya. Kita garap itu. Gitu Selvin. Jadi memang FOMO waktu di tahun berapa ya? Jadi pengen ikut ini freelancer di mana-mana. Sekarang kan kayak mahasiswa itu nggak mau dia belajar terus di kampus ya Bu ya. Iya. Harusnya dia belajar dan juga kayak freelance atau apapun yang bisa mengembangkan dia. Jadi mahasiswa juga mencari itu gitu kan ya. Tapi pasti ada beberapa skills yang harus dipunyai oleh seorang mahasiswa. Entah dia pandai apa, pintar bagaimana dan sebagainya. Menurut Ibu seorang mahasiswa ada istilahnya teman-teman. Istilah mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa apa ya satunya ya? Pulang pergi. Iya, kuliah pulang gitu kan ya sama kuliah berorganisasi dan sebagainya. Menurut Ibu, apa yang harus dimiliki mahasiswa sehingga dia itu bisa bukan berorganisasi ya, bermasyarakat mungkin ya, bersosialisasi dan untuk pokoknya aktif di luar seperti itu. Gimana caranya mahasiswa biar dia tuh nggak belajar terus sih Bu? Ada ya kuncinya sebagai yang menentukan kesuksesan kita itu bukan angka di atas kertas, betul, tetapi link yang kita bangun. Link relasi itu apa? ya. Relasi. Karena itu relasi itu penting loh dalam sebuah bisnis itu relasi itu penting makanya bagaimana kita membangun relasi ini dari mana? Dari community, dari berorganisasi. Jadi jangan berpikir gue mau buang-buang waktu kalau berorganisasi ngapain sih cuma ngumpul tangrang tongkrong doang kan gitu kan. Iya kan? Ngobrol. Tapi sebenarnya dari berorganisasi itulah kita belajar membentuk karakter diri kita. Di dalam organisasi itu pastinya kita kan juga ada namanya toleransi dengan teman. Perbedaan pendapat pun juga kita pasti akan lebih bisa mengakomodir. Nggak bisa dong kita egois di dalam organisasi. Enggak, pokoknya mempertahankan pendapat saya. Beda. Organisasi dan perusahaan beda. Kalau perusahaan punya gue gitu kan mau apa kan aturan gue kan gitu. Benar. Tapi kalau di organisasi kan nggak dong ada ART organisasi. Nah kalau di istilahnya tuh begini, ketika kita muda semua proses tuh pasti mengalami kegagalan, nggak ada. Maka habiskan jatah gagalmu. Habiskan gagalmu nih, kamu sukses harus menghabiskan 10 kali gagal. Habiskan dari muda. Kenapa harus dihabiskan dari muda? Resikonya sedikit. Tapi kalau udah berkeluarga, resikonya banyak. Sekarang misalnya yang bangun usaha dari masih muda, misalnya bangkrut, yang terdampak siapa? Cuma dirimu sendiri. Nggak ada, paling kalaupun memang itu modalnya orang tua, diomelin orang tua, resikonya kan begitu. Tetapi beda cerita ketika kita baru memulai usahanya, itu kita sudah berkeluarga, sudah ada beban tanggungan kan, otomatis kan, aduh harus profitable nih, karena harus ngasih jatah bulanan. Betul. Telat gitu loh. Telat, jatah gagalnya nih belum habis. Tapi kalau misalnya kita rintis dari muda, jatah gagalnya udah habis. Jadi begitu kita berkeluarga, memulai usaha itu beneran tinggal udah settle, udah tinggal settle, udah tinggal mengembangkan jalaninya seperti itu ya. Mau nggak nih proses ini dijalanin? Masalahnya. Jadi kalau masih muda tuh apapun yang membuat kita happy, harus jangan mencari, daripada dibuang untuk tidur, pulang ini udah kerjain. Boleh ngerjain, bukan berarti saya yang menyuruh nggak boleh pinter ya, bukan.
Tapi artinya sebenarnya itu kan tugas dan lain sebagainya itu bisa dikerjakan kalau kitanya mampu memanage waktu dengan baik. Ya, betul. Yang bikin kita ini apa? Menunda. Masih lama. Iya, itu kebanyakan penyakitnya anak iya, muda tuh ya. Padahal kalau kita udah terbiasa ketika ada tugas, selesaikan tak, udah selesai. Begitu ini kan nggak ada beban. Iya. Begitu waktunya deadline, udah kok udah siap, paling tinggal beres-beresin dikit kan gitu loh. Jadi biasakan ini pola begini tuh penting banget. Bisa diterapkan oleh mahasiswa. Penting banget untuk bagi waktu sama untuk memanage tadi. Jangan nunda. Jangan males juga itu tuh. Betul. Emang penyakitnya ya pribadi saya pun ya bisa kayak kadang-kadang menunda ini nanti aja, bisa gampang besok, bisa gampang ini. Kenapa link itu penting? Mungkin saat ini nih belum jadi siapa-siapa kan. Tapi 10 tahun yang akan datang siapa yang nyaman? Bisa jadi ini tahu-tahu jadi wali kota, ininya jadi siapa, ini jadi siapa. Betul. Nah, ketika link dari mudanya tuh terbangun dengan baik, trustnya juga kitanya juga mampu menjaga, trustnya terbangun, kitanya juga memang selama ini juga baik. Insya Allah ketika ini kebetulan saya alhamdulillah ya bisnis yang saya jalan itu jarang berpromosi yang benar-benar ini ya, maksudnya tapi memang jejaring offline-nya juga, relasinya juga relationship-nya juga benar gitu. Dari mana? Ya dari kayak gini, ketemu ngobrol diskusi. Mungkin suatu saat ketemu, Bun, ada ini loh kerjasama yang kan kita nggak tahu ya. Misalnya sama-sama ini mungkin share, dan jangan pelit untuk berbagi, intinya sih berbagi ilmu, mau berbagi pengalaman, mau berbagi apapun lah. Itu dia. Semua tuh hanya titipan. Betul. Itu dia teman-teman semuanya. Gitu Selvin untuk bagaimana mahasiswa itu menghadapi tantangan dan rintangan. Jadi kamu sebagai mahasiswa semester berapa sekarang? 4. Mumpung masih muda, habiskan jatah gagal. Mumpung masih muda gitu kan ya. Saya beberapa kali juga gagal, dan kalau entah itu cowok atau cewek, kalau gagal tuh nangis boleh nggak sih, Bu? Boleh ya, Bu? Boleh dong. Biar nanti mengutarakan emosionalnya ya. Iya kan, salah satu healing terbaik itu kan pertama nangisnya di atas sajadah lebih baik. Ya betul. Karena kalau di atas sajadah tuh banyak jawaban yang tidak masuk akal pun ada gitu. Kayak kepikiran gitu loh. Tapi terus yang kedua bikin jurnal tuh ya nulis aja lah, unek-unekin aja lah. Kalau mau disimpan buat kenang-kenangan ya boleh, karena itu kadang buat refresh. Oh kayaknya waktu itu nulisnya kita seperti ini. Nulis aja, nggak usah ada tedeng aling-aling. Kalau kita ngomong ke orang, feedbacknya belum tentu sama. Itu yang saya lakukan ya. Tapi kalau nulis, kan dia diem aja. Kita mau ngomong apa aja, mau nyeritain siapa aja, diem. Kalaupun memang itu sekiranya nggak aman, sobek atau bakar. Tapi kalau buat kenangan, biarkan itu ada di buku yang bisa jadi refleksi untuk kita. Oh dulu kita ngalamin daily notes, fase ini gitu loh. Nangis boleh, kenapa enggak? Tapi nangisnya tadi jangan nangis di sandaran yang lain ya, Bu ya. Nangislah di depan Tuhan. Nangislah di sajadah di Allah. Gitu teman-teman, kita banyak sekali menggali Selvin terkait dengan Ibu Un. Semuanya banyak sekali pengalamannya, dari usahanya, dari pokoknya di bidang tuh semuanya hidup ya, Bu ya. Makanan, minumannya, dari tour ininya, agensi dan sebagainya. Selain itu, Bu, pengalaman Ibu ada lagi nggak sih, Bu? Kayaknya banyak banget yang belum diceritakan ya. Soalnya entah itu dari bidang apa lagi gitu di luar yang tadi kita ngobrol, sepertinya banyak sekali, Bu. Ini. Waktu mahasiswa bisa diceritakan, Bu, terkait dengan saya kayaknya kepikiran nggak, Bu, dulu nih waktu mahasiswa atau waktu sekolah dan sebagainya bikin produk atau bisnis ini bisnis itu, atau emang lain, Bu, untuk mikirin. Jadi gitu begini kan, tadi saya bilang apa yang kita lakukan itu kalau terus menerus jadi habit. Zaman dulu sekolah, mungkin dari SD ya. SD itu kadang yang hal yang simple. Waktu SD misalnya katakanlah di depan rumah tuh ada belimbing. Lumayan naik, dikeresekin, dijual, emang jadi uang kan? Dari dulu emang ya. Itu sebenarnya kayak gitu-gitu lah. Terus begitu ada ini SMA dulu, dulu belum ada pasar online kayak gini kan? Zaman muda dulu tuh, ibaratnya misalnya kita jalan-jalan nih ke Jogja, di Jogja ada, di Cirebon nggak ada nih apa? Misalnya katakanlah
pulpen tapi yang dari kayu, yang kayak gitu-gitu. Beli banyak. Nanti begitu dijualin di teman-teman. Dijualin. Nah, emang Gitu. mindsetnya emang Jadi dari dulu. senang aja, lakukan itu tuh dengan senang hati gitu, jangan jadi beban gitu, jangan dan gunakan hal-hal yang ini juga tadi. Itu salah satu jatah menghabiskan jatah gagal. Gagal. Kalaupun nggak lakukan berarti kan gagal tuh. Iya. Tapi kan ruginya nggak langsung bikin kita bangkrut Iya. gitu, karena memang masih dalam konteks Tahap ya, masih fase tahap ya, yang fase seperti itu ya. uang jajan yang dikembangkan katakanlah, Iya. uang jajan harusnya habis karena diputar dulu kan lumayan gitu loh. Nah ini salah satu Mindset cara ya. menghabiskan jatah gagalnya itu, tapi dari situlah kita proses belajar. Oh ternyata yang diterima market tuh begini, tanpa sadar itu ini, dan itu terus berlanjut. Stiker dulu mah, kalau dulu namanya stiker Harvest itu, Iya. cuman ada nama kita sama alamatnya aja, pesennya ke Jakarta, laris banget dulu. Laris manis itu. Nah yang kayak gitu tuh, yang kayak gitu, ada peluang ini saya coba Peluang. dikolek. Padahal awalnya awalnya sederhana banget. Gua itu nggak, gimana caranya? Aku punya kartu nama itu nggak perlu harus ngeluarin duit. Berarti kan kalau misalnya ada komisi 10%, 10 orang dong. Iya. Cari aja teman 10 orang, 10 orang. biar tak orderin, akunya gratis. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Untuk mulain membangun karakternya, membangun mindsetnya, membangun pola pikirnya dari hal-hal yang kecil yang nggak usah dibikin ribet dengan tadi bisnis plan dulu. Harus apa dulu. ini, iya. Jangan dulu, jualan aja dulu. Karena apa? Saat kita bisa berjualan, produk bisa diciptakan, Betul. produk bisa dicari, bener nggak? Betul. Kalau kita udah bisa jualnya produk, ada peluang ini, cari yang minuman, ini nggak perlu bikin produk sendiri gitu loh. Iya. Tapi kalau menguasai dua-duanya, bisa di produksinya bisa, menjualnya bisa, itu lebih baik gitu, karena ada dua keuntungan akhirnya kan. Ya itu dia teman-teman, usaha sekecil apapun itu bukan berarti mimpi kita yang kecil ya Bu ya. Bukan. Tapi emang harus bertahap, berfasenya emang seperti itu. Kan semua orang sukses termasuk Ibu juga nggak mungkin langsung sukses gitu ya Bu ya. Harus dari bawah dulu, merintis dari bawah dulu seperti itu. Nah ya. ini yang anak-anak muda sekarang betul. yang sudah nggak telaten, nggak sabar gitu Iya loh. pengennya kayak yang tadi public figure, oh ini udah sukses caranya begini-begini, tapi dia tuh nggak tahu di belakangnya tuh terintangannya seperti apa, halangannya seperti apa. Kalau mimpi mah memang kita tuh kalau mimpi harus besar, tapi tetap kan harus realistis. Pencapaiannya tuh tetap harus ada tangga yang harus kita laluin. Gitu Jang. Kita mimpinya besar, tapi tanggap nggak apa-apa deh. Kita saat ini cuma dapatnya 10 tangganya. Dari 100 tangga yang harus kita laluin nggak apa-apa. Ini dulu bagaimana kita tinggal melanjutkan. Kalau konsisten, nyampe nggak? Nyampe. Impiannya harus Perlahan besar, ya. nggak apa-apa. Kalau impian harus besar. Impian harus besar, tapi usaha juga, Ikhtiarnya semangat juga harus maksimal. Seperti itu buat teman-teman. Dan semua. jangan putus asa ketika ikhtiar kita kok kita cuman hasilnya baru dapat sekian persennya. Nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Lanjutkan, tinggal kan dievaluasi nih. Apa nih yang membuat kita kok nggak bisa lanjut ya? Kan nggak bisa ini. Oh ternyata ada di sini. Kita perbaikin dulu coba. Terus lanjutkan. Apalagi terus ya. Yeah. Nggak kerasa tuh nyampe. Jadi nggak usah Betul. dipikir, nggak usah terlalu dipikir berat. Iya. Rata-rata kalau mau buka usaha, bikin analis SWOT dulu. Saya jamin usahanya nggak bakal dibuka. Analisis SWOT 4P sekarang tuh ya Sevelnya ya. Saya jamin nggak bakal dibuka. Karena kalau udah nganalis tuh pegel nganalisnya. Oh Iya. ini pesaingnya ini nggak jadi lagi. Oh ini nggak jadi. Tapi kalau udah Bismillah, udah niat ini jalan. Jadi mahasiswa Gitu tuh range harga aja tuh pusing Bu. Ini kalau misalkan saya jual ini berapa ya di pasaran? HPP. Iya HPP Nggak seperti apa-apa itu. ngobrol, Ini menentukan HPP. Seperti ini, harga ini seperti ini berapa ya harus menentukannya gitu tuh. Jadi takutnya tuh kesana, takutnya nggak mau nggak bakal kejual, nanti nggak ada untungnya seperti itu kan. Uang itu kan harus rinci, harus valid gitu ya. Nah untuk terkait HPP Bu tadi kan boleh ya bahas Boleh. HPP ya Bu ya. Kebetulan saya pun masih belum ngerti ke sana dan juga teman-teman yang nonton juga, Selvin juga mungkin ya untuk HPP. Gimana sih cara kita untuk kayak strategi kita menentukan HPP itu pas gitu di pasaran? Kalau untuk bicara HPP itu ngobrolnya nggak cukup 1 jam. Betul. Karena setiap produk Beda-beda harganya, beda range-nya. range, beda kalkulasi gitu loh. Tapi secara garis besar, HPP itu berapa harga dasar kita kulakannya, tenaga kerjanya berapa,
kita mau keuntungan berapa. Betul. Nah dari keuntungan ini kenapa kita ngambil keuntungannya misalnya saya mah 10% aja karena nggak ada resiko, ya nggak masalah. Tetapi ketika produk kita ada resiko retur, resiko basi, resiko harus di cover. Gitu dari keuntungannya naikin lagi 10% untuk mengcover tadi kalau yang pecah resiko kan setiap ini kan beda-beda. Setiap produk beda-beda. Tapi garis besarnya itu. Resiko itunya harus di cover keuntungannya. Terus bagaimana resiko di distribusi? Apakah kita mau direct selling jualan langsung atau memang ada mata rantai distribusi yang tentunya kalau menggunakan mata rantai distribusi harus ngasih keuntungan juga kan? Makanya dikasih juga sekian. Jadi yang menentukan setiap produk itu pasti berbeda gitu loh. Dari menentukan HPP-nya akhirnya ketemulah angka sekian. Angka sekian itu dengan catatan kita nggak rugi, tetap dapat untung. Harus dapat untung. Base keuntungannya tadi 10%, tapi ini kita cadangan. Kalaupun nggak ada yang rusak itu keuntungan yang tersembunyi. Ibaratnya tuh keuntungan yang harusnya sebenarnya untuk mengcover yang rusak ternyata nggak ada yang retur, nggak ada yang rusak. Itu keuntungan lagi buat kita gitu loh. Dapat lagi tambahan 10%. Distribusinya misalnya dari sekian target produk misalnya 1.000 produk ternyata lebih dari 50%-nya kita bisa direct selling. Keuntungan lagi dong, nggak perlu berbagi. Itu yang harus ditentukan. Jadi nggak usah pusing benernya. Gitu. Tapi memang dulu saya juga waktu masih sekolah pusing. Tapi begitu dijalin, ya begitu. Emang seperti ini keadaannya gitu ya, betul. terkait dengan harga. Tapi emang untuk harga tuh kita nanti bisa berepisode-episode. Jadi jadi garis besarnya tapi itu ada faktor resiko yang harus di covernya apa, ada faktor resiko marketing yang harus diselipinnya apa. Betul. Keluarlah harga itu. Gitu, Selvin. Jadi kalau misalkan nanti kapan hari buat membangun bisnis, dipikirkan semua ya Bu ya, terkait dengan produknya, mereknya, legalitasnya, HPP harga dan semuanya. Itu yang bisa itu baru sedikit sepertinya, tapi iya ya Bu ya, harus mungkin teman-teman ya misalkan yang kalau misalkan pengen tahu tentang Michiko, tentang strategi seperti apa, tadi udah disebutkan juga ada workshop dan sebagainya. Teman-teman pengen tahu Bu medsosnya mungkin ya. Medsos Michiko, michiko.crb. Michiko.crb, nanti di situ ada tertera tempatnya, semuanya termasuk produk-produknya, termasuk beberapa achievement atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan ada di situ. Gitu di IG-nya. Buat teman-teman Ecobistock semuanya, tidak terasa hampir berapa jam kita, Bay? 1 jam ya, lebih ya bahkan ya. Lebih kayaknya. Iya. Terasa jam 4. Emang dunia UMKM, dunia bisnis itu tidak ada habisnya ya, Bu ya. Kita bisa kulik semuanya yang ada di sana, Selvin. Jadi dengan berat hati dan juga tapi akan berlanjut insya Allah nanti di 11-12 ya Bu ya kalau nggak salah. Nanti saya teruskan nanti ke dosen UMKM UMC, FEB UMC. Nanti bisa berkoordinasi. Boleh nanti di belakang layar ya Bu ya. Siap. Nanti akan saya sampaikan dulu untuk event tertentu. Kenapa? Karena FEB UMC ini sangat excited buat di UMKM, event-event jualan seperti itu ya, Selvin ya, seperti itu Bu. Jadi event yang itu yang dicari di FEB UMC ini seperti itu. Tapi dengan lamanya kita ngobrol teman-teman Ecobis semuanya, dengan berat hati saya ingin menyudahkan podcast ini Bu. Siap. Tapi saya nggak mau menyudahi podcast ini dengan biasa saja Selvin ya. Mungkin ada closing statement dari Bu Uun untuk kesuksesan pemuda, mahasiswa yang muda atau anak-anak muda yang sedang merintis, yang sedang jalanin aja, yang sedang galau mungkin ini nggak ada untungnya, ini itu sebagainya. Bagaimana Bu? Silakan sampaikan. Jadi untuk adik-adikku atau anak-anakku yang baru mulai belajar usaha, betul. Lakukan aja terus. Karena dunia usaha itu dinamis, market juga berubahnya juga begitu drastis banget gitu. Betul. Loh. Yang penting kita mampu mengikuti perkembangan zaman itu, jangan melawan perubahan, tapi ikutilah arah perubahan ini. Dan jangan buru-buru frustasi ketika apa yang kita lakukan belum sesuai dengan ekspektasi, karena itu bagian dari proses untuk kita menuju sukses. Betul. Jalankan dengan konsisten, lakukan, perbaiki, inovasi, ini yang penting. Ketika kita memulai usaha, yang paling utama adalah saat kita mengalami kendala, apa yang harus kita lakukan adalah
perbaiki dan inovasi. Karena inovasi inilah yang akan melanjutkan roda ini berputar kembali sampai ketemu di dalam titik yang kita inginkan. Jadi jangan buru-buru. Boleh nggak ganti? Boleh. Tapi setelah kita evaluasinya benar-benar, oh ini kendaraan ini udah nggak layak deh, harus ganti. Tapi kalau misalnya kita baru menemukan kendala, coba dulu diperiksa dulu kendaraannya, bisnisnya apa nih masalahnya? Apakah di marketnya, ataukah masalah di produknya, atau masalahnya di apanya, kurang apa sosialisasinya atau apa, dibedah dulu. Jangan buru-buru patah semangat akhirnya berhenti. Nah, yang kedua, carilah coach ya. Untuk sharing untuk mereka yang sudah lebih dulu jatuh bangun, karena bisnis nggak ada yang langsung naik terus tuh, pasti ada jatuh bangunnya. Betul. Karena apa? Ketika kita memiliki seorang coach ataupun tempat sharing ataupun gimana pun, minimal kita tahu, oh untuk bangkit laginya begini loh. Oh ternyata ini tuh tidak seseram yang kita bayangkan loh, gitu loh. Makanya silakan dan saya terbuka. Banyak teman-teman dari mahasiswa yang ini juga baik penelitian dan magang juga ada gitu. Jadi silakan, tempat saya terbuka untuk untuk sharing untuk mengenai wirausaha. Karena saya pengennya tuh memang Indonesia tuh harus banyak pengusahanya. Betul Bu. Karena emang UMKM juga penggerak ekonomi Indonesia juga. Betul. Ya. Itu dia teman-teman Ecobistock semuanya dari narasumber kita yang sangat super duper hebat, Ibu Uneri SE. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktunya dan juga berbagi pengalaman, berbagi jatuh bangunnya Ibu waktu semasa dulu, dan juga untuk produk-produknya semuanya itu sangat unik sekali, menarik sekali, dan juga banyak manfaatnya. Ingat teman-teman semua, sukses itu bukan berarti kita soal cepet-cepetan ya Bu ya, tapi siapa yang bertahan, siapa yang survive itu akan jadi pemenang. Betul sekali. Selamat menikmati yang kita tadi hidangkan, maksudnya pengalaman-pengalaman Bu Un semuanya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ini dia kita Ecobistock pamit undur diri ya Bu bersama Ibu Uneri dan saya Givari serta rekan saya Selvin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Ibu Uneri, terima kasih, dan sampai jumpa di event selanjutnya, dan semoga nanti ada kerjasama di luar ini. Nanti kita ngobrol di belakang. Oke. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.